Halo guys, kali ini kita akan podcast dan kita disponsorin oleh Lucky Strike. Tolong dong Lucky Strike masuk. Setrek aja nggak apa-apa. Biasanya makan Aja lah. ya. Setrek nggak apa-apa. Magnum udah gak masuk, udah jelek dia. Asem anjing rasanya bangsat bang. Nggak boleh ngatain produk. Nggak masuk soalnya Rick. Oh iya, kalau nggak masuk nggak apa-apa ya kata-kata. Kalau masuk gak apa-apa. Apa lamain aja. Gue dikritik tadi panjang banget. Ngomongin dulu. Lu mau denger ya tapi bohongin dulu. Enggak spongin dulu. Ya boleh deh, spongin dulu dah. Kagak ada cerita tuh panjang banget nyok. Bang. Aduh males gue cerita juga. Udah tuh udah amat anjing beda. Karakter terutama namanya siapa cowok? Kasih. Ucok. Ucok boleh deh ucok. Unyuk. Unyok. Jauhin lagi. Cewek lu pernah gitu nggak? Cewek lu gitu lu pernah? Gue pernah digituin cewek lu. Goblok anjing. Kalau di sini gue jernih nih. Gue nggak lagi strike. Kagak enak aja. Siapa? Darurat, Cok. IJ paling kontol sih. Kagak enak banget cok. Kalau bisa sih sekarang kau begini. Bukan piki heater, piki Iya. sigaret anjing. Kalau bisa sih sekarang kau begini. Rahasia, Cok. Gue mendingan Magnum. Rasanya juga banyak nih. Magnum asem udah Tapi kayaknya. kalau rasanya beneran gak maki dia kalau gitu anjing. Kalau hijau kan anjing. Parah makan dia satu Ini punya gua. Kab, cobain ya Lucky Strike. setengah doang anjing dibuang. Gak kuat anjing tenggorokannya itu. Ini si Unyok. Ayo coba cerita sini. Unyok ya, namanya Unyok aja. Ya, unjuk aja. Ini si Unyok dia udah pacaran 15 tahun. Terus pas lamaran nih udah siapin gedung buat nikah, buat apa? Hotel buat honeymoon. Terus udah semuanya lah. Tapi diputusin sama ceweknya. Soalnya ceweknya nemu cowok baru. Dia stres tuh. Dia kayak anjing dunia nggak adil nih buat gue nih. Gitu kan. Dia curhat sama omnya Andrea. Kata omnya, ya udah itu biar nggak sayang banget, liburan aja, kan hotel udah dibeli kan, hotel buat honeymoon. Terus Center itu Mana sini? biar terang lah. selama akhirnya dia liburan tuh ke ini, ke apa? Liburan ke hotelnya kan. Hotelnya coba cari tempat di mana hotelnya. Misal di Kepulauan Kalimantan lah. Jadi geografis hotelnya tuh hotel gede banget tapi dikelilingin hutan gitu nyok. Jadi dia honeymoon, dia tuh jadi susah tidur gara-gara ditinggal ininya pasangannya. Masa kayak dunia nggak adil lah. Terus hari pertama di hotel dia tidur di kamar yang harusnya itu sama pasangannya, tapi pasangannya kan nggak ada kan, selalu ninggalin dia kan. Si Unyok tuh. Si Unyok. Masih unyok nih. Terus si Unyok jadi sedih gitu. Terus Dia jadi sedih gitu. Dia coba jalan-jalan keluar lah ke balkon hotel, ngerokok segala macam. Terus akhirnya balik lagi ke kamar buat coba tidur lagi, ternyata nggak bisa tidur. rambut ya, cari. Jadi dia udah Mati nih. udah 2 hari nggak tidur gitu. 2 hari nggak tidur. 2 hari nggak tidur, terus dia ini datang ke resepsionis. Ada obat tidur nggak mbak? Gitu kan katanya. Obat tidur paling kita ada sih jamu-jamuan gitu. Ya udah boleh deh. Ini pagi-pagi nih, dia udah 2 hari tinggal di hotel itu. Terus pas pagi-pagi dia nyamperin resepsionis minta jamu buat tidur, dikasih tuh. Terus dikasih. Ini enak banget. Terus Kena kayak gitu. kata resepsionisnya, ini ramuannya yang bikin rumah yang paling pojok itu tuh. Jadi di mereka kan di gedung tinggi gitu kan ya. Itu tuh dari jauh kelihatan kayak rumah kecil gitu.
itu tuh yang buat rumah di situ tuh ada nenek-nenek di situ, emang dia dukun gitu, spesialis ngobatin sakit hati lah. Terus akhirnya dia sarapan dulu. Habis sarapan dia ketemu youtuber. Ngentot nggak boleh sobek anjing. Terus dia ketemu youtuber, tanya kan, masnya ini ya Yudis Ardana. Nggak tahu. Masnya Yudis Ardana ya? Ini keponakan saya ngefans sama masnya, boleh bikin video nggak? Gitu kan. Akhirnya dibikin video kan. Dibikinin video tuh sama si Yudis Ardana. Jadi dia samping-sampingin gitu kayak, ini buat si Alfi, namanya salah Alfi deh. Buat si Alfi, aku Yudis Ardana, selalu nonton aku ya gitu. Terus akhirnya mereka berdua ngobrol. Kok bisa di sini juga? Si Unyuk basa-basi dia lah. Unyuk basa-basi dia. Basa-basi yang basi. Dia basa-basi. Kok bisa di sini juga? Iya, si Yudis Ardana jawab. Iya, saya di sini mau ini nyelusurin hutan sedih. Jadi kata mitosnya sih, hutannya itu kalau lu lagi sedih datang ke hutan itu, lu bakal denger suara banyak tangisan gitu kan. Terus lu ngerasa lu nggak sendirian di situ. Tapi mitos kemarin gue udah ke situ nggak ada apa-apa. Yudis Ardana bilang kayak gitu kan. Emang hutannya di mana? Itu di Jalan Setapak, yang rumah kecil itu. Terus ternyata rumah yang ditunjuk kami di Sardana itu rumahnya si nenek-nenek itu. Nenek-nenek dukun. Lu paham gak sih ceritanya apa sih? Paham gak? Terus pong ini. Kagak. Terus. Terus akhirnya malam-malam si ini udah malam nih, si Unyuk dia nggak bisa tidur lagi soalnya dia kepikiran sama istrinya. Kayak dia mikir terus lah, setiap dia merem tuh pasti kepikiran istri segala macam lah, pacarnya lah, kan belum istri ya. Terus udah gitu dia ke resepsionis lagi, Mbak ada jamu yang tadi pagi enggak? Dia bilang kayak gitu. Nggak ada, soalnya bergolongnya. Iya benar. Katanya nggak ada, samperin aja rumah nenek-neneknya gitu kan. Tapi udah malam, besok pagi aja. Akhirnya dia kamar lagi, nyoba buat tidur lagi. Dia sambil ngumpulin pikiran, Put, jalan gak ke rumah nenek, gelap banget lagi gitu kan. Terus akhirnya dia jalan ke rumah neneknya, karena kayak udah nggak tidur banget lah. Dia udah 2 hari nggak tidur itu, matanya udah sembab, udah kayak orang make lah. Dia jalan ke rumah neneknya kan, dia ketok-ketok. Sampai rumah nenek itu dia ketok-ketok, terus nanyain neneknya, ini yang bisa bikin obat tidur nggak sih, gitu kan, nanya kan. Terus si neneknya bilang, ada urusan apa kamu kesini? Dia bilang gitu. Katanya, iya saya pengen minta ini jamu yang dikasih ke resepsionis tadi pagi, kalau bisa saya bayarin deh berapapun harganya gitu kan, asal saya minta botol gede. Di botol gede dimintanya biar dia nggak usah situ lagi. Terus udah kayak gitu si neneknya bilang, sebenarnya nggak sesimpel itu cara kamu buat tidur, ada ritualnya. Terus kata neneknya, kamu coba jalan ke hutan sedih itu tadi yang disebutin nama youtubernya. Terus kan si Unyuk dia ini ya skeptis lah, kayak apaan sih anjing, mau bohongan gitu-gituan. Terus pas dia nanya ke neneknya, jadi saya harus tunggu di hutan dulu, nggak bisa langsung dapat jamunya. Terus katanya, iya kamu harus jalan ke hutannya dulu, kamu harus diem di situ sebentar, sekitar 15 menit sampai kamu ngerasain apa yang kamu rasain, sampai kamu bisa ngedenger suara detak jantung kamu sendiri, baru kamu boleh balik lagi ke sini. Terus akhirnya dia balik lagi ke hutannya itu kan, malam-malam mental parah tuh anjing. dari jam itu kan sekitar jam 3 malam ya. Dia nyampe di hutannya, terus diem tuh. Dia diem, terus kedengeran suara detak jantungnya dia sendiri kayak duk gitu loh. Terus dia kayak nggak ada apa-apa ini kayaknya. Pas dia balik badan, di belakang rumput gede gitu kayak ada mata gitu, buat mata hitam, badan hitam sambil jongkok ngeluarin suara kayak gini. Terus dia makin ngeliat kayak ini kayaknya hewan deh tuh kan. Ternyata di samping dia juga ada suara gitu di belakang rumput, kayak orang jongkok
matanya hitam, badannya hitam. Jadi banyak gitu. Terus dia kayak kayak orang nangis. Pas dia samperin, orang itu langsung pada kabur gitu. Langsung pada kabur, lari ke dalam gua. Tapi emang itu orang. Itu emang orang. Terus Akhirnya dia karena dia ketakutan, dia langsung lari tuh ke rumah nenek-nenek itu. Lari terus langsung gedor-gedor. Apaan itu barusan? Nah gitu kan. Ini bukan nipu saya, jebak saya kamu ya gituin, marah-marah. Terus kayak, kamu coba tenang dulu, kamu coba tiduran di kursi ini. Dia duduk di kursi kan, duduk di kursi. Terus nenek-nenek ngomong gini, kamu udah ngeliat? Terus kayak, ngeliat apa? Itu hutan sedih itu, kamu udah tahu isinya? Bilang gitu. Yang saya lihat cuma orang jongkok warna hitam, nangis, badannya hitam juga gitu kan. Oke, berarti dugaan saya benar, kamu beneran lagi sedih. Sekarang ceritain kamu kenapa gitu. Akhirnya dia ceritain, saya ditinggal nikah sama pacar saya udah nyiapin semuanya, termasuk hotel yang harusnya saya honeymoon berdua sama istri saya, malah saya sendiri doang di sini gitu. Jadi saya nggak bisa tidur selama itu, dari hari pertama itu sampai sekarang saya nggak pernah tidur. Terus yaudah kamu minum jamu ini dulu, terus kamu coba tidur di sini gitu kan. Terus akhirnya dia minum jamu beberapa lama, akhirnya dia tidur di gubuk nenek itu. Bangun pagi dia balik ke hutan, terus sarapan kan. Terus dia sarapan makan tuh, dia kepikiran soal jamu itu Put. Kayaknya gue kalau mau tidur emang harus ke situ lagi deh. Terus dia mikirin terus. Akhirnya dia balik lagi ke ini kan, gubuknya. Sore dia balik lagi tuh, nggak ada siapa-siapa Put. Anjing pasti ngomong gak jelas dong. Tapi nggak ada siapa-siapa sore. Terus akhirnya dia balik lagi ke dalam hotelnya. Terus dia coba ini nanya ke resepsionis, Mas itu nenek itu kemana ya? Oh kalau sore dia bertani Mas, dia jawab gitu kan. Coba balik lagi nanti malam aja. Akhirnya dia balik lagi sesuai kemarin, jam 3 malam. Jam 3 malam. Terus duduk gedor-gedor kan. Terus ada nenek balik lagi nggak bisa tidur lagi, digituin. Kamu balik lagi nggak bisa tidur lagi, bilang kayak gitu kan. Terus beneran tuh nggak bisa tidur. Akhirnya kamu mau tidur di sini lagi? Terus kayak boleh deh. Yaudah kasih aja langsung jamunya, bilang gitu kan. Dia dikasih jamu terus dia tidur. Akhirnya udah tidur di situ. Terus pagi-pagi dia ini balik lagi ke hotel buat sarapan, ya main-main di situ lah, kayak sekalian kerja atau apa segala macem. Terus akhirnya pas di hari ke ini mungkin hari 2, 3, 4 hari kelima dia udah jadi kecanduan gitu sama tidur di situ. Soalnya cuman gubuk itu doang bisa bikin dia tidur. Akhirnya terus dia datang ke resepsionis, Mas saya mau nambah hari dong, 3 hari dulu deh, nanti kalau misal kurang saya tambah lagi gitu kan. Udah 3 hari lagi dipesenin, di daerah 3 hari lagi nginep di situ. Terus baru sore dia udah datang lagi, soalnya dia memang pengen beneran tidur banget buat. Terus sore akhirnya dia datang lagi ke rumah neneknya. Terus neneknya bilang, udah nggak bisa lagi kalau mau tidur di sini, kamu harus datang lagi ke hutan sedih. Jadi hutan sedih itu kayak respawnnya gitulah. Saya dia datang lagi ke hutan sedih. Terus dia ngelihat kayak itu lagi orang yang sama, jongkok, matanya hitam, badannya hitam. Sedih gitu lah dia, kayak karena sedih lah kayak. Tapi kalau dia nggak sedih dia nggak bakal ngeliat itu kan. Iya, pokoknya selama dia masih sedih. Selama apa? Ya, itu dia sedihnya kenapa? Buset, lu denger gak sih lu? Udah kan, maksud gue kan dia udah normal anjing, maksudnya udah nggak sedih lagi kan. Dia sempat sudah balik lagi. Iya. Maksud gue sedihnya karena apa gitu? Masih dia nggak bisa lupain. Iya. Kan pasti kan hilang datang kan. Pokoknya setiap dia ngerasa kayak datang ke pikiran itu dia harus balik lagi ke situ karena itu obatnya. Terus Akhirnya dia balik lagi ke gubuk. Terus ya itu, kamu harus datang lagi ke hutan sedih. Pas datang ke hutan sedih dia ngeliat masih bisa ngeliat gitu. Berarti masih sedih. Ya berarti masih sedih. Terus akhirnya balik lagi ke ini. Udah saya langsung mau tidur aja sekarang gitu kan. Dia tidur sekitar jam 6 sore lah. Terus jam 6 sore si Unyuk nih tidur jam 6, dia kebangun jam 3 malam Kebangun jam 3 malam. Terus dia begitu. Terus dia penasaran,
nenek-nenek tuh siapa sih, orang-orang mana gitu. Kenapa pas dia tidur itu dia pas bangun gak pernah ngeliat nenek-nenek itu, kayak tau gak ada. pergi gitu. Iya. Akhirnya dia kayak nyoba pas bangun jam 3 malam itu dia nyoba ngecek-ngecek kan sil-silan nenek ini, kayak buka-buka lemari lah, buka lemari. Oh ternyata manusia normal gitu, ada baju, ada celana, daster segala macam lah, celurit gitu-gitu. Terus ada ramuan jamunya itu. Terus dia ngambil ramuan jamunya, dia taruh dia pegang tangan kirinya. Habis itu dia penasaran, dia masih sedih nggak sih ini? Gue udah nggak bisa ngerasain apa-apa lagi sih. Terus dia datang ke hutan sedihnya itu, dia kayak dengar suara dari pojok kayak kayak orang nangis gitu, kayak ada orang nangis gitu di pojok. Atau bener ada orang lagi jongkok ngeliatin dia, masih sedih lah berarti kan. Saya orang itu kabur. Setiap disamperin tuh pasti langsung kabur gitu, Put. Tapi dia nggak pernah masalahin itu, dia nggak tahu itu siapa, orang hutan atau apalah. Terus sampai pagi dia muterin di situ. Pas pagi dia balik lagi ke hotel buat sarapan pagi. Terus habis sarapan pagi si Andre, inget Andre nggak? Omnya Oh iya. Omnya nih penasaran kan, kok dia nggak pernah pulang lah segala macam kan, nggak pernah pulang. Terus apa gue samperin aja ke hotelnya ya, si Andre kayak gitu. Akhirnya si Andre itu pesen tiket pesawat buat ke Kalimantan, ke hotelnya itu, nyamperin si ini, nanya keadaan kan, soalnya emang gak ada kabar. Nah terus si Unyuk sore-sorenya itu dia dikirimin pap sama istrinya kayak, aku udah nikah sekarang sama cowok lain. Pacarnya itu. Iya, dia bilang kayak gitu lah. Yang awalnya dia gak bisa ngerasain apa-apa, dia langsung sakit hati lagi, Put. Dia langsung kayak ngerasa, anjing dunia emang gak adil buat gue gitu kan, istri gue kontol. Terus dia malamnya dia pengen coba tidur lagi tapi dia nggak bisa tidur. Terus dia balik lagi jam 12 malam nih. Jam 12 malam dia balik lagi ke hutan sedih itu, buat ini kan, make sure kalau dia beneran sedih gitu. Akhirnya dia ke rumah neneknya dulu, terus kayak, gue pengen tidur selamanya. Di puncaknya tuh kayak gitu. Jadi dia bilang ke neneknya, pengen mati ya. iya gue pengen mati aja, gue pengen tidur selamanya. Akhirnya neneknya bikin ramuan jamu gitu, nih minum habis itu kamu tidur. Akhirnya dia dikasih ramuannya, akhirnya dia minum, dia teguk, terus akhirnya dia tidur kan. Paginya si Andrea itu nyampe ke hutannya, Andrea nyampe ke hotelnya. Nyampe ke hotelnya, terus dia nanya ke resepsionis, ini atas nama Mas Unyuk, kamarnya mana ya? Terus kasih tahu kan kamarnya, oh iya kamarnya ada segala macam. Tapi di kamarnya tuh bener-bener rapi gitu, udah ada koper, kayak orang mau check out lah. Oh, dia dari kapan nih rapiin ini nih? Kok udah mau pergi aja gitu kan? Terus akhirnya nanya ke resepsionis, saya dari kemarin ngeliat ini sih Mas Unyuk, dia nyoba tidur tapi nggak pernah balik ke kamar kalau malam. Dia ke hutan sedih, bilang itu kan, namanya hutan sedih, ke gubuk yang ada di pojok tuh segala macam kan. Pas dilihat dia balik ke gubuknya, si Unyuk tuh udah nggak ada. Unyuk sama nenek tuh udah nggak ada, gubuknya tuh kosong segala macam. Terus akhirnya Mas Andrea ini nyoba buat ke hutan sedih kan. Dia udah tahu nih soal hutan sedih nih, dia dikasih sama resepsionis kayak, ini tuh hutan sedih gitu. Mitosnya itu kalau lagi sedih ke situ lu bakal ngerasa sedih, lu bakal ngerasa ditemenin gitu kan. Terus pas di hutan sedih, si Andrea, omnya si Unyuk itu nyoba buat nyari si Unyuk. Nggak ada segala macam, nggak ada Unyuk, udah nggak ada gitu, dia hilang. Akhirnya dia nginep lah semalaman gitu. Dia dari pagi sampai sore itu nyoba nyari Unyuk, nggak ada. Akhirnya dia balik lagi ke hotel. Terus pas dia di balkon, ini kan sore, pas dia di balkon dia ngeliat Unyuk dari resepsionis itu jalan ke hutan dengan kayak pakaiannya udah lusuh apa segala macam gitu kan. Dia di balkon, akhirnya dia ngejar Unyuk. Terus rasa kayak si Unyuk nih dipanggil nengok. Andrea ini sedih sebenarnya ngeliat si Unyuk, kayak
aduh gue punya ponakan ini sedih banget ditinggal nikah segala macam kan. Terus si Andrea lari ngejar Unyuk tuh masuk ke dalam gubuk tuh. Pas dia nyamperin ke dalam gubuknya, si Andrea gedor, "Jar, itu kosong nggak isinya, cuma ada nenek-nenek doang." Ada nanya nenek, "Di mana ngumpetin ponakan gue?" gitu. "Unyuk, di mana Unyuk?" gitu-gituin kan. Mana si Unyuk nih? Bakar rokok Unyuknya nggak ada. Kayak nenek bilang, "Unyuk udah nggak ada, dia udah tidur selamanya." Si Andrea nangkepnya, "Anjing, ponakan gue dibunuh segala macam kan. Lu siapa lu? Dukun kan lu?" gitu kan. "Anakku jadiin tumbal." segala macam. Dia udah perasaan dicampur aduk tuh, kesal sedih. Di akhirnya dia pulang, dia ngelewatin hutan sedih. Terus dia diem. Terus dari pojok tuh ada suara kayak paham nih, kayaknya banyak nih. terus pas dia ngeliat dari jauh, gue kayak kenal nih. Si Unyuk. Terus pas dia deketin, si Unyuk udah jadi manusia hitam, rambutnya hitam, jalan masuk gua, terus hilang selamanya. Udah selesai ceritanya. Oh, berarti yang si Unyuk sebelum mati yang di hutan itu Sama, berarti orang-orang modelannya sebelumnya kayak ya? dia. Iya, Orang sebelumnya yang orang-orang modelannya Unyuk. Modelnya Unyuk nih, Unyuk yang udah 20 menit gue ceritanya. 20 menit. buset. Lu sono, anjir. Jam berapa? jam 12 kurang 3. Apa sih orang? Jangan ntar Unyuk. Ini dia. Gue lagi coba hipnotis. Bener dia bang, bener Jangan si chat, Unyuk. dia lagi rata kanan tuh. Makanya gue hipnotis suruh bunuh diri. Dia udah lulus gimana? Digambir nih lah. Kunyuk. Apa sih lu bang anjing? Bunuh diri. Lu pasti pas chat rata kanan anjing bunuh diri lah nih gue gitu. Anjing salah gue. Anjing. Abis itu rata kanan ngecat mulu nggak dibales. Anjing gue cuma manggil doang, manggil ya nyepam. Jepang. Itu orang apa? Sakit tuh ya? Kayak gue anjing. Goblok naking gua anjing. Kakak anjing. Pegang rokok dulu, serahin gue. Udah siap belum? Bunuh diri gue anjir. Udah, nggak cerita lagi. Ada lagi lebih panjang lagi tapi nyok. Oh jangan cowok, durasi cowok. Ntar IP-nya penuh ya Yus ya. Panas put, ini nggak panas put? Panas lah pasti. Panas banget cok. Udahan. Enggak sih, nggak panas.